Eh, Assalamualaikum, tes tes, ada suara? Ada. Ada jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok M5 akan membahas tentang pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, dan pekerjaan struktur. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Sam Israel Swai, NRP 22 2017 228, Rifki Permadi 22 2017 211, M Syarul Alfadillah 22 2017 079, Romal Jukarnain 22 2017 062. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Next. Nah, di bagian pertama ini kita akan menjelaskan tentang pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan yang perlu dilakukan sebagai kegiatan persiapan adalah satu, pembersihan lapangan, lahan yang dibangun dibersihkan dari sampah, kotoran, dan sebagainya yang akan mengganggu jalannya pekerjaan. Kedua, yaitu pekerjaan pengukuran. Setelah kegiatan pembersihan, selanjutnya dilakukan pengukuran lahan yang akan dibangun. Ketiga, pekerjaan boplank. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan pemasangan papan dan pada lokasi atau sumbu atau center line dari struktur bangunan. Dilakukan setelah pekerjaan pengukuran tanah dan titik-titik batas selesai dilakukan. Next. Persiapan lahan yaitu volume pembersihan lahan dihitung dengan satuan meter persegi, yaitu V sama dengan P kali L, atau keterangan notasinya adalah V adalah volume pembersihan lahan, P adalah panjang lahan, L adalah lebar lahan. Pengukuran dan pemasangan boplank. Sebelum pekerjaan dan pemasangan boplank dipersiapkan peralatan dan bahan antara lain meteran atau kemudian kaso suk 4/6, Borneo 2/20, paku, palu, cat. Volume pemasangan boplank dihitung dengan satuan meter piece sama dengan P plus 2 meter kali 2 plus L plus 2 meter kali 2. Keterangan V adalah volume boplank, P adalah panjang bangunan, L adalah lebar bangunan. Next. Selanjutnya adalah galian tanah dan pondasi. Galian tanah dan pondasi dikerjakan setelah papan boplank dipasang mengelilingi bangunan. Namun perlu diperhatikan terlebih dahulu titik-titik bangunan tertera pada boplank. Dapat berupa paku atau cat yang diberi warna. Nah, di situ ada gambar penjelasan, yaitu tanah bekas galian, yaitu tingginya ada 70 meter, lebarnya adalah 85 ya. Tanah yang digali. Nah, tanah yang digali ini bisa dibuat tegak lurus atau miring tergantung struktur tanah. Volume tanah dihitung satuan meter kubik. V sama dengan B kali H kali P. Keterangan notasinya adalah V adalah volume galian tanah, B adalah lebar pondasi, H adalah tinggi pondasi, dan P adalah panjang lahan. Next. Selanjutnya urungan pasir dan tanah. Setelah pekerjaan galian tanah pondasi selesai, pekerjaan selanjutnya adalah urungan pasir yang berfungsi sebagai penstabil tanah dan peletakan adukan pasangan pondasi batu kali yang akan dipasang. Sedangkan urungan tanah berfungsi untuk menstabilkan tanah dan peletakan beton lantai. Volume urungan pasir dan tanah dihitung dengan satuan meter kubik. V sama dengan H kali L kali P. Terangan notasinya adalah V volume urungan pasir dan tanah, H adalah tebal urungan, L adalah urungan, dan P adalah panjang urungan. Next, udah. Urungan pasir di bawah pondasi. Volume pasir di bawah pondasi dihitung dengan satuan meter kubik. Ketebalan urungan pasir biasanya 5 cm, lebarnya 85 cm, dan panjang pondasi yang akan dipasang sesuai panjang yang direncanakan. Volume urungan pasir di bawah pondasi dihitung dengan satuan meter kubik. V kali L kali P. Keterangan notasinya V adalah volume pasir urup, H adalah tebal urungan, L adalah lebar urungan, dan P adalah panjang pondasi. Next.
Selanjutnya ada urugan pasir di bawah lantai. Urugan pasir di bawah lantai berfungsi sebagai penstabil tanah, juga sebagai landasan lantai kerja. Di atasnya untuk diteruskan ke daya dukung tanah dengan ketebalan urugan 5-10 cm padat. Volume urugan pasir di bawah lantai dihitung dengan satuan meter kubik dengan rumus P sama dengan H kali L kali V atau P sama dengan H kali L, di mana H itu tebal urugan pasir dan L lebar ruangan dan P panjang ruangan dan L luas lantai keramik. Urugan tanah kembali sisi fondasi. Urugan tanah kembali sisi kanan dan sisi kiri fondasi berfungsi sebagai bahan pengisi sisa galian fondasi yang telah dipasang fondasi batu kali. Volume urugan tanah kembali sisi fondasi dihitung dengan satuan meter kubik, di mana P sama rumusnya di mana P sama dengan volume galian tanah dikurang dalam kurung volume pasangan batu kali plus volume urugan pasir bawah fondasi. Urugan tanah untuk peninggian lantai. Urugan tanah untuk peninggian lantai diperlukan agar rel lantai memiliki perbedaan ketinggian. Volume urugan tanah untuk peninggian lantai dihitung dengan satuan meter kubik. Rumusnya sama seperti yang tadi. Selanjutnya ada struktur bawah. Struktur bawah adalah seluruh bagian struktur gedung atau bangunan yang berada di bawah permukaan tanah. Jadi apapun itu jika letaknya di bawah permukaan tanah, struktur bawah mempunyai peranan yang sangat penting bagi seluruh sistem struktur. Struktur bawah memikul beban-beban dari struktur di atasnya sehingga struktur bawah tidak boleh runtuh terlebih dahulu dari struktur atas. Ibarat manusia, kaki adalah struktur bawahnya. Jika kaki tersebut patah, maka orang tersebut akan sulit untuk berdiri. Fondasi adalah bagian terbawah dalam struktur bawah dari suatu konstruksi, baik itu gedung, jembatan, jalan raya, dinding, penang tanah, menara, tanggul, dan sebagainya. Fondasi berfungsi sebagai menahan beban vertikal dan horizontal akibat bangunan di atasnya. Struktur bawah gedung umumnya terdapat beberapa pekerjaan, yaitu fondasi, galian tanah, fill cap dan slope, rough foundation jika dibutuhkan, dinding penahan tanah atau retaining wall. Yang keenam, waterproofing, umumnya waterproofing membran atau integral, urugan tanah kembali dan pemadatan tanah. Selanjutnya ada pondasi. Pondasi adalah struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah atau bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah yang mempunyai fungsi memikul beban bagian bangunan lainnya di atasnya. Pondasi merupakan bagian struktur dari bangunan yang sangat penting karena fungsinya adalah menopang bangunan di atasnya. Maka proses pembangunannya harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut. Yang pertama, cukup kuat menahan muatan geser akibat muapan tegak ke bawah. Yang kedua, dapat menyesuaikan pergerakan tanah yang tidak stabil atau tanah bergerak. Yang ketiga, tahan terhadap pengaruh perubahan cuaca. Yang keempat, tahan terhadap pengaruh bahan kimia. Selanjutnya ada jenis-jenis struktur bawah. Yang pertama, ada pondasi dangkal. Yang dimaksud pondasi dangkal adalah apabila kedalaman alas pondasi dibagi lebar terkecil alas pondasi kurang dari 4. Jenis pondasi ini digunakan apabila letak tanah baik, kapasitas dukung izin tanah lebih dari 2 kilogram per sentimeter. Untuk relatif dangkalnya 0,6 sampai 2 meter. Selanjutnya ada pondasi dalam. Apabila lapisan atas berupa tanah lunak dan terdapat lapisan tanah yang keras yang dalam maka dibuat pondasi tiang panjang yang dimasukkan ke dalam sehingga mencapai tanah keras df per b lebih dari 10 meter. Tiang-tiang tersebut disatukan oleh kur atau file cap. Next.
Selanjutnya ada galian tanah. Galian tanah untuk pondasi dan galian-galian lainnya harus dilakukan menurut ukuran dalam, lebar, dan sesuai dengan file-file yang tercantum pada gambar. Semua sisa-sisa pondasi bangunan lama dan akar-akar pohon yang terdapat pada bagian pondasi yang akan dilaksanakan harus dibongkar dan dibuang. Apabila pada lokasi yang akan dijadikan bangunan terdapat pipa air, pipa gas, pipa pembuangan, kabel listrik, telepon, dan sebagainya yang masih dipergunakan, maka secepatnya diberitahukan kepada konsultan manajemen konstruksi atau instansi yang berwenang untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk seperlunya. Pelaksanaan pekerjaan atau kontraktor harus menjaga agar lubang-lubang galian fondasi tersebut bebas dari longsoran-longsoran tanah di kiri dan kanannya. Bila perlu dilindungi oleh alat-alat penahan tanah dan bebas dari genangan air bila perlu dipompa, sehingga pekerjaan fondasi dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan spesifikasi. Next. Selanjutnya ada struktur basement. Konstruksi basement sering merupakan solusi yang ekonomis guna mengatasi keterbatasan lahan dalam pembangunan gedung. Tapi sebagai struktur bawah tanah, desain maupun pelaksanaan konstruksi basement perlu dilakukan dengan memperhitungkan banyak hal. Di samping aspek teknis dari basement itu sendiri, tidak kalah pentingnya adalah aspek lingkungan. Mutu pekerjaan pada konstruksi basement akan sangat mempengaruhi umur dari basement tersebut. Beberapa masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembuatan galian basement seperti penurunan permukaan tanah di sekitar galian yang dapat menyebabkan kerusakan struktural pada bangunan dekat galian dan retaknya saluran dan sarana yang lain. Salah satu penyebabnya adalah penurunan permukaan air tanah di sekitar galian akibat pemompaan selama konstruksi. Untuk mencegah masalah yang timbul, maka metode pemilihan dewatering sangat menentukan. Ini merupakan pembuatan lubang galian untuk fondasi. Pekerjaan penggalian lubang tanah ini disesuaikan dengan jenis fondasi yang akan dibuat. Kalau misalkan fondasi dibuat dari batu kali, maka penggalian tanah dilakukan di sepanjang denah bangunan. Bila akan dibuat fondasi, tapak atau fondasi sumuran, maka penggaliannya hanya di sudut-sudut bangunan atau pada tumpuan yang merupakan tempat pemasangan kolom. Dan bila akan dibuat fondasi pancang, maka pekerjaan penggalian tanah tidak dilakukan karena fondasinya langsung dipancang ke tanah atau dibor ke tanah. Selanjutnya ada pekerjaan penggundukan pasir. Sebelum pekerjaan fondasi perlu dilakukan penamburan pasir urut ke tanah. Pekerjaan ini dilakukan karena untuk menghindari tercampurnya adukan-adukan dan tanah liat. Untuk minimal ketebalan pasir uruk yaitu 5 cm. Untuk lantai kerja dari adukan 1 semen banding 2 pasir banding 5 koral, minimal ketebalan 5 cm. Ketebalan ini untuk jenis fondasi beton plain atau fondasi beton lajur. Pekerjaan ini selain ditaburkan pasir uruk. Selanjutnya pekerjaan urugan atau perataan tanah. Pekerjaan ini dilakukan setelah pekerjaan fondasi sudah selesai dilakukan. Pekerjaan ini merupakan pengurugan kembali tanah galian fondasi sehingga tanah bekas galian fondasi tidak tampak lagi. Kalau misalkan tanah tersebut masih sisa, kemudian tanahnya digunakan untuk meratakan bagian dalam bangunan. Meskipun terkesan sederhana, namun ternyata membutuhkan keahlian khusus yang menentukan kekuatan sebuah bangunan. Misalnya, pada pembangunan gedung bertingkat tinggi akan dilaksanakan tes sondir untuk mengetahui jenis dan kualitas tanah sehingga dapat dihitung kedalaman tiang pancang yang kuat, menahan beban bangunan di atasnya. Ya, terima kasih, Pak.
Oke, terima kasih. Silakan ada yang mau bertanya.